Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait metodologi penelitian dengan materi, teori, dan pengembangan hipotesis. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SFSI CIGNR CSRS, dengan saya sendiri pemateri, Puan Maharanti, NIM C1C02082, kelas R1 akuntansi 2020. Masuk pada pembahasan pertama terkait teori, di mana untuk definisi sendiri, seperti ditampilkan adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis yang saling berkaitan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Nah, adapun juga menurut Sukmadinata menyatakan bahwa teori merupakan suatu aset atau sistem persyaratan atau a set of statement yang menjelaskan serangkaian hal. Nah, adapun juga menurut tadi ada 3 kelompok karakteristik utama yang menyatakan suatu teori, di mana seperti ditampilkan di bawah, yaitu seperti unifying statement, di mana pernyataan dalam suatu teori bersifat memadukan. Yang kedua, universal proposition, di mana menyatakan pernyataan tersebut berisikan kaidah-kaidah umum. Dan juga yang ketiga, predictive statement, di mana menyatakan bersifat meramalkan. Nah, dalam rumusan yang lebih kompleks, teori juga menyangkut hukum-hukum, hipotesis, dan juga deduksi yang logis sistematis. Nah, masuk pada pembahasan gue terkait peran teori. Nah, teori merupakan alat dari ilmu atau tool of science. Nah, Nazir menyatakan bahwa sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peran A. Seperti ditampilkan, yang pertama ini teori sebagai orientasi utama dari ilmu. Fungsi ini memberikan batasan terhadap ilmu dengan cara memperkecil jangkauan atau range dari fakta yang akan dipelajari. Yang kedua, terkait teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi, di mana teori memberikan rencana atau skema konseptual dengan merencanakan mana fenomena yang relevan, sistematis, kualifikasi, dan dihubung-hubungkan. Yang ketiga, ini terkait teori meringkas hasil penelitian, di mana teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi empiris dan juga sistem generalisis, di mana teori meringkas fakta. Ada juga yang keempat, teori memprediksikan fakta-fakta. Nah, penyikatan fakta-fakta oleh teori akan menghasilkan uniformitas dari pengamatan-pengamatan yang telah dilakukan. Ada juga teori menjelaskan celah-celah kosong, di mana teori memberikan petunjuk untuk memperjelas daerah mana dalam khazanah ilmu pengetahuan yang belum dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya. Maksud pada selanjutnya terkait fungsi teori. Nah, menurut Sukadimata tahun 1999 menyatakan bahwa minimal ada 3 fungsi teori sudah disepakati oleh para ilmuwan, ini seperti mendeskripsi, menjelaskan, dan juga memprediksi. Nah, terkait dengan fungsi teori baru, Sukmadinata menguraikan tentang proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses teori berlangsung melalui beberapa langkah seperti yang ditampilkan. Ada 5 langkah, di mana pertama pendefinisian istilah, yang kedua klasifikasi, di mana pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori dengan sejenis. Ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Yang keempat adalah informasi, prediksi, dan juga penelitian. Yang kelima adalah pembentukan model-model, di mana model ini menggambarkan kejadian serta interaksi antara kejadian. Yang keenam adalah pembentuk subteori. Subteori ini mengarah ke kecenderungan memproses lingkup dan dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Yang selanjutnya tentang kajian teori dan juga studi kepustakaan, di mana pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka ataupun studi pustaka. Karena apa? Teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian pustaka. Nah, menelusuri literatur yang ada serta mencelaah secara tekun merupakan kerja keputusan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian. Melalui studi atau kajian kepustakaan akan diperoleh informasi dari penelitian terdahulu. Nah, kajian teori dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai sumber bacaan. Nah, adapun di bawah ini berikut adalah dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk teori-teori yang relevan, seperti buku teks, jurnal, periodikal ini mengarah kemana? Ini mencari ilmunya yang terpikir secara berkala oleh lembaga-lembaga baik pemerintah dan swasta yang berisikan hasil penelitian. Adapun yearbook
Ini mengarah ke mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Buletin adalah yang berisikan artikel mengenai hasil penelitian atau juga sering disebut dengan contribution. Adapun sirkular, adapun juga lektif, adapun annual review itu mengarah kemana? Berisikan ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama masa sekitar atau beberapa tahun yang lampau. Adapun juga off-print, reprint, adapun juga recent advance, bibliografi, adapun handbook, adapun juga manual. Nah, masuk pada pembahasan dari hipotesis sendiri, mengenai untuk definisi sendiri, seperti yang ditampilkan, teman-teman, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Dan juga hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu telah terjadinya atau akan terjadi. Nah, dalam hipotesis ini terkandung suatu ramalan. Nah, ada juga ketipan ramalan itu tentang tergantung pada perusahaan penelitian, penguasaan penelitian itu dan ketepatan landasan teoris yang menggeneralisasi yang telah dibaca pada sumber-sumber acuan ketika melakukan telah pustaka. Nah, masuk pada ciri-ciri dari hipotesis sendiri. Setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian sebenarnya dilakukan, hipotesis harus memiliki terlebih dahulu untuk menilai kelayakan hipotesis dan beberapa kriteria atau ciri-ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Nah, adapun menurut Nazir tahun 2005, hipotesis yang baik itu ciri-ciri yang seperti ditampilkan. Ada 6 ciri-ciri ini hipotesis harus menyatakan hubungan pernyataan terkait tentang hubungan antar variabel. Ada juga hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus cocok dengan fakta, artinya hipotesis harus terang. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, di mana serta sesuai dengan pertumbuhnya ilmu pengetahuan. Hipotesis harus dapat diuji. Uji-uji seperti apa? Baik dengan nalar dan juga kekuatannya memberi alasan apapun dengan menggunakan alat-alat statistika. Dan juga yang kelima, hipotesis harus sederhana. Dalam bentuk apa? Dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir, hipotesis harus bisa menerangkan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Adapun juga menurut Nasir, hipotesis yang baik harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan, harus masuk akal dan tidak bertergantungan dengan hukum, tidak bertentangan terkait dengan hukum alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Adapun juga terkait dengan kegunaan hipotesis. Nah, dalam penelitian hipotesis merupakan hal yang sangat berguna terkait dengan hal itu. Maka Furchen tahun 2004 mengungkapkan kegunaan hipotesis penelitian. Seperti yang ditampilkan ada 4. Ini hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Di mana juga hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung pada dapat diuji dalam penelitian. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian, hipotesis juga memberikan kerangka untuk memperoleh kesimpulan penyelidikan. Masuk kepada jenis-jenis hipotesis, di mana Nasir juga mengungkapkan bahwa hipotesis yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan pembagiannya. Menurut Nasir juga hipotesis dapat dibagi menjadi aspek hipotesis hubungan dan perbedaan. Secara analitis menyatakan hubungan perbedaan satu sifat dengan sifat yang lainnya. Hipotesis kinerja dan hipotesis nul. Hipotesis kinerja dipromosikan untuk ditolak suatu pengujian. Hipotesis ini selalu ada implikasi tidak atau beda. Nah, hipotesis biasanya diuji dengan menggunakan statistika dan juga hipotesis nul biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Nah, terkait hipotesis kerja sendiri mempunyai rumusan dengan implikasi alternatif di dalamnya. Hipotesis kerja biasanya dirumuskan dengan andai kata. Ada juga andai kata ataupun juga maka. Hipotesis kerja biasanya diuji dan diterima dan dirumuskan oleh penelitian-penelitian ilmiah dan desain yang non eksternal, di mana bertentangan dengan nol tadi. Adapun juga hipotesis terkait ideal versus common sense. Ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman terkait harapan. Masuk pada selanjutnya terkait bentuk penyusunan hipotesis, di mana Sugiono 2001 menyatakan tingkat eksplanasi yang dapat diuji, maka dirumuskan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Hipotesis deskriptif. Ini mengarah dengan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sedangkan hipotesis komparatif sendiri, ya ini terkait pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Selanjutnya hipotesis asosiatif, di mana menyatakan bahwa
Hipotesis asosiatif suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Adapun juga terkait menggali dan merumuskan hipotesis. Menemukan suatu hipotesis merupakan kemampuan dari peneliti dalam mengkaitkan masalah dengan variabel yang dapat diukur dan menggunakan suatu kerangka karakteristik yang dibentuk. Nah, menggali hipotesis ini mempunyai seni tersendiri, di mana peneliti itu juga harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga berhubungan dengan apa yang diterka. Nah, itu juga Golde dan Hand adapun Nazir 2005 memberikan 4 sumber untuk menggali hipotesis ini: kebudayaan, ilmu, analogi, dan reaksi individu dan pengalaman. Nah, untuk hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukan dalam penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Adapun juga dengan Margono tahun 2004 memberikan pedoman untuk digunakan untuk merumuskan hipotesis. Pedoman sepertinya di mana hipotesis menyatakan sebagai hubungan antara ubahan-ubahan, di mana hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan seperti disebutkan di awal tadi. Hipotesis juga dapat diuji kebenarannya, atau peneliti dapat mengumpulkan data untuk menguji kebenarannya. Ataupun juga hipotesis dirumuskan dengan jelas. Masuk pada pembahasan selanjutnya ini terkait cara menguji hipotesis, di mana setelah hipotesis dirumuskan dan dievaluasi menurut kriteria seperti dikatakan saya tadi pada sebelum-sebelumnya, hipotesis harus kemudian diuji secara empiris. Nah, hipotesis tersebut harus lulus dari tes empiris dan tes logika. Gagasan yang baik, pendapat para ahli, dan juga deduksi pun kadang-kadang bisa menyesatkan, dan pada akhirnya semua itu harus diuji melalui pengumpulan data yang telah diteliti. Adapun menurut Fuschan pada 2004 untuk menguji hipotesis peneliti harus pertama seperti ditampilkan ada 3 poin ini menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang ada dalam dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan eksperimental atau prosedur lainnya yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat tempat tersebut terjadi atau tidak, dan menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung data atau tidak. Nah, untuk menguji hipotesis diperlukan data dan juga fakta-fakta seperti dijelaskan tadi. Nah, kerangka penguji ini harus diterapkan terlebih dahulu sebelum para peneliti mengumpulkan data. Nah, pengujian hipotesis memerlukan pengetahuan yang luas mengenai teori, kerangka teori, penugasan penggunaan teori secara logistik ataupun statistika, dan juga teknik pengujian. Nah, cara pengujian hipotesis ini tergantung dari metode yang didesain oleh si peneliti tadi yang akan digunakan, dan juga yang penting sadari adalah hipotesis harus diuji dan dievaluasi. Sekian dari saya terkait materi metodologi penelitian, teori, dan pengembangan hipotesis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan ilmu kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan kata pengucapan lainnya. Saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.